A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita di pagi hari ini untuk senantiasa kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ya salah satunya dengan cara kita melakukan zikir al-maksurat di pagi hari ini. Bukankah ketika kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti juga Allah akan menambahkan nikmat untuk kita semuanya. Salam dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah pada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pengamal ilmu magnet rezeki ya dimanapun berada, khususnya komunitas magnet rezeki wilayah Barsela. Semoga senantiasa Allah senantiasa limpahkan rahmat, keberkahan, sakinah, mawadah, warahmah ke dalam keluarga kita, serta Allah berikan ketinggian derajat yang setinggi-tingginya daripada Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah kabulkan apa yang telah menjadi hajat dari Bapak, Ibu sekalian, ayah, bunda, abang, kakak semuanya, baik yang menjadi hajat di dunia maupun juga yang menjadi hajat di akhirat kelak. Baik, pada kesempatan pagi yang luar biasa ini, ya, mari sebelum kita melakukan zikir al-maksud pagi hari ini, ya mungkin kita ya melakukan cerminan diri, melakukan introspeksi diri, menjadikan ini suatu cermin ajaib untuk kita semuanya. Selama ini, apa sih yang sudah kita kejar? Ya, apa yang sudah kita kejar? Apakah berupa rizqul akbar, ya, atau ternyata yang kita kejar selama ini merupakan berupa rizqul asqar, yaitu rezeki yang besar, atau malah kita terkecoh dengan malah mengejar sesuatu rezeki yang ya receh-receh. Maka ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada suatu pelajaran atau ada suatu mention yang telah di-mention oleh baginda Nabi kurang lebih 1440 tahun yang lalu ya. Ini ketika berada dalam perang Hunain. Nah, di perang Hunain ini tibalah suatu masa saatnya pembagian harta rampasan perang. Memang di sana akan terlihat ya bagaimana orang-orang yang mengejar harta ya receh-receh, ada yang mengejar ya harta yang masih sifatnya askar gitu kan. Tapi Rasul baginda Nabi Muhammad SAW ingin mengajak kepada para sahabat ya, khususnya sahabat terdekat dan mungkin ini kepada kita semuanya untuk mengejar yang namanya rizqul akbar, yaitu rezeki yang terbesar berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, di kisah dalam ini di ya mungkin bagi yang apa mungkin yang apa ya ya ini ada dari buku sirah ya sirah sirah nabawiyah ya ini tiba suatu eh, masa di suatu tempat yang namanya Masjid Ji'ronah. Kalau sekarang itu ada namanya Masjid Ji'ronah, yaitu di satu tempat Ji'ronah ya mungkin bagi orang yang sudah pergi umroh ya mungkin akan berkunjung juga ke suatu masjid Ji'ronah. Nah, tibalah suatu saatnya pembagian harta rampasan perang. Nah, ini eh, kondisi saat ini juga ternyata banyak gitu. Ya, pembagian SHU, pembagian ya apa itu eh, proyek-proyek atau seperti apa. Nah, di dalam perang Hunain ya, tiba saatnya pembagian lah harta rampasan perang. Tapi ketika dalam pem, pembagian harta rampasan perang ini, maka ya baginda Nabi apa yang dibagikan yaitu pertama kepada kaum mu'alaf, nah, orang yang masih lama, kemudian kepada eh, memberikan harta yang banyak kepada Abu Sufyan ya. Abu Sufyan ini termasuk orang yang ya mungkin bahkan akan membunuh Nabi tapi malah mendapatkan bagian yang banyak dan kepada anak-anaknya. Kemudian ke kaum Quraisy gitu. Nah, ini tiba suatu saat ya malah kepada para sahabat Nabi
sahabat yang paling banyak berjuang, yaitu kaum Ansor ya khususnya, malah yang dibagi, bahkan dalam satu riwayat mereka tidak mendapatkan 1 sen pun, ya kan? Nah, eh, hingga seorang pemuda dari Ansor mempertanyakan pembagian ini, yakni para pembesar Quraisy dan orang-orang mu'alaf malah mendapatkan harta yang lebih banyak lagi. Nah, ternyata para sahabat yang kurang lebih berjumlah sekitar 200-an, yaitu tidak mengerti logika berpikir Nabi, ya. Mungkin wajar ya secara manusiawi ketika orang yang paling banyak berjuang, orang paling dekat bersama Nabi, orang yang bekerja maksimal di dalam perang Hunain, malah kenapa tidak mendapatkan harta rampasan perang? Nah, ini pasti sesuatu yang manusiawi ya, pasti akan mengatakan ya kan? Ya, makanya ketika baginda Nabi mengumpulkan mereka semua di suatu masjid Ji'ronah dan berkhutbah yang kurang lebih, mungkin kalian akan mengatakan, aku kan yang paling banyak berjuang, aku kan yang paling banyak berkorban, aku kan yang paling banyak ya membersamai Nabi. Kenapa malah bukan aku yang mendapatkan bagian terbesar? Malah bukan aku yang mendapatkan bagian terbanyak. Malah kenapa orang yang tadinya lari mendapatkan bagian terbanyak? Malah kenapa orang yang tadinya eh, tidak ikut malah mendapatkan harta rampasan yang banyak? Nah, ini sesuatu yang tidak logika berpikir Nabi yang tidak mudah dipahami oleh baginda Nabi. Lantas baginda Nabi eh, berkhutbah ya kepada seluruh para ya sahabat-sahabat dekat Nabi, ya kan? Bukankah ya beliau berkhutbah ya, bukankah aku datang kepada kalian saat kalian tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk melalui aku, kata baginda Nabi. Kalian tak punya apa-apa, lalu Allah memberikan kaya lantaran aku. Dan kalian saling bermusuhan, lalu Allah melunakkan hati-hati kalian. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih dermawan dan lebih utama. Ketika mereka telah diam, Rasulullah bersabda, tidakkah kalian menjawabku, wahai sekalian kaum Ansor? Mereka menjawab, bagaimana kami harus menjawab, wahai Rasulullah, milik Allah dan Rasulnya lah anugerah dan keutamaannya. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, demi Allah, seandainya kalian sudi mengatakan kalian ini, kalian benar dan akan dibenarkan. Engkau datang kepada kami sebagai orang yang didustakan, lalu kami membenarkanmu. Engkau datang sebagai orang yang dihinakan, lalu kami membelamu. Engkau datang sebagai orang yang terusir, lalu kami melindungimu. Engkau datang dalam keadaan tak punya apa-apa, lalu kami berkorban untukmu. Nah, kemudian ya sontak ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan orang lain kepada mereka. Maka terbitlah kepercayaan dan kasih sayang dalam diri mereka yang mengalir dengan deras. Rasulullah bersabda, apakah kalian tidak ridha, wahai sekalian kaum Ansar, jika manusia pulang dengan membawa kambing dan unta, ya, mungkin yang lain membawa kambing dan unta, membawa harta rampasan perang, membawa harta yang sifatnya duniawi, sementara kalian pulang membawa Rasulullah yang menyertai perjalanan kalian. Maka demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya yang membuat hati kalian berubah lebih baik dari apa yang membuat hati mereka berubah. Jikalau tidak karena hijrah, niscaya aku akan menjadi orang Ansor. Seandainya manusia menyusuri bukit dan lembah, sementara kaum Ansor menyusuri bukit dan lembah yang lain, niscaya aku akan menyusuri bukit dan lembah yang ditempuh kaum Ansor. Kaum Ansor adalah pakaian Islam, sedangkan manusia yang lain adalah selimutnya. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansor, anak-anak kaum Ansor dan cucu kaum Ansor. Santak semuanya menangis ya. Menangislah kaum Ansor sampai jenggot mereka basah. Mereka berkata, kami ridho dan pembagian harta dan jatah yang engkau berikan ya Rasulullah. Nah, ini suatu logika yang jarang ya, mudah dipahami oleh manusia. Ya. Baginda Nabi ingin mengajak kepada kita semuanya kepada ridho dan ya kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sedangkan kita kadang-kadang lebih cenderung ya lebih mengejar yang sifatnya itu receh-receh. Ketika ada pembagian harta rampasan perang ya atau pembagian SHU segala macam, kita lebih mengejar sesuatu yang sifatnya receh-receh. Tapi baginda Nabi telah mention pada 1440 tahun yang lalu ingin mengajak kepada ridho baginda Nabi dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika Allah dan Rasulnya sudah ridho menjadi bagian orang-orang yang terdekat ya. Kalau cerita sekarang menjadi bagian orang dalam ya. Kalau bagian orang dalam pasti Allah akan lebih menjamin daripada ketika kita mengejar yang sifatnya receh-receh. Ini sesuatu yang dimention oleh baginda Nabi, kita diajarkan oleh baginda Nabi untuk mengejar yang namanya rizqul akbar. Berupa apa? Berupa ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang ini tidak mudah kita memahami. Ya, ketika kita tidak pahami dengan keimanan. Insya Allah ketika kita sudah pahami dengan keimanan, apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi, insya Allah ini akan menjadi Rabbun Nawlah kita, bagian daripada upaya Rabbun Nawlah kita. Kenapa? Ketika kita sudah memaksimalkan Rabbun Nawlah kita, maka ya justru Allah yang akan menjadi pelindung-pelindung kita, Allah yang akan memberikan kebahagiaan kita bukan hanya di akhirat saja, tetapi di dunia dan juga akhirat. Baik ayah bunda abang kakek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah perang Hunain itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi suatu strong way, alasan yang paling kuat bagi kita semuanya, ya khususnya terkait dengan pembagian harta rampasan perang, ya. Ya kondisi saat ini memang pasti akan bentuknya berbeda-beda, tetapi banyak nanti akan kita jumpai dalam realita kehidupan. Baginda Nabi ingin mengajarkan kepada kita untuk mengejar yang namanya rizqul akbar, rezeki terbesar, yaitu berupa apa? Berupa ridho Allah dan ridho Rasulnya, berupa nanti balasan ketika nanti di surga. Bukan hanya surga di akhirat, tapi juga surga dunia serta surga akhirat. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Semoga ya mulai hari ini kita sama-sama memiliki suatu mindset yang sangat kuat, alasan yang sangat kuat untuk mengejar ridho dan ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun. Yang kita kejar saat ini adalah kejarlah ridho Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung ini sebentar lagi bulan Ramadan, maka ini yang harus kita maksimalkan. Kejarlah, ya cukup kejarlah ridho Allah dan kejarlah ridho baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bukan hanya rezeki yang recehan. Insya Allah ketika Allah sudah ridho, ya, ketika Allah dan Rasul sudah ridho dengan cara apa? Bertakwa melaksanakan perintah Allah dan apa yang diajarkan baginda Nabi. Insya Allah bukan hanya harta recehan itu yang kita dapat, tapi rezeki yang terbesar itu yang akan kita dapatkan. Baik, ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari ya sama-sama ya kita mengawali zikir al-maksur di pagi hari ini ya dengan senantiasa menautkan zikir al-maksur di pagi hari ini untuk ya kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita tautkan juga zikir al-maksur di pagi hari ini untuk ya eh, orang terdekat kita. Kita zikirkan al-maksur di pagi hari ini, kita tautkan juga untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita satu dua huruf, satu dua ayat, satu dua kebaikan demi kebaikan. Semoga juga pahalanya terus mengalir pada guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita tautkan zikir al-maksur di pagi hari ini untuk pemimpin-pemimpin kita sehingga mereka mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diidam-idamkan ya bukan hanya oleh manusia tapi diidamkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kita tautkan juga zikir al-maksurah di pagi hari ini untuk ya saudara-saudara kita yang sedang diuji. Ya, baik diuji dengan ketidakmudahan maupun diuji dengan kemudahan. Baik, mari kita berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, astagfirullahaladzim. Ya, semoga dengan wasilah pembacaan zikir al-maksurah di pagi hari ini, semoga menjadi wasilah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Menjadi wasilah Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik di dunia maupun hajat kita kelak nanti di akhirat.
Dan kita awali dengan lafaz ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahis samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka